Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sejak zaman Orde Baru di bawah Pak Harto sudah sering terdengar di masyarakat kita bahwa yang menyetir ekonomi kita bukan pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi yang menyetir adalah kaum mafia. Jadi hampir semua kebutuhan pokok bangsa Indonesia ditentukan oleh para mafia. Impor dan ekspor kebutuhan pokok itu ditentukan oleh para mafia, cukong dan taipan. Jadi waktu itu ada mafia beras, mafia kedelai, mafia cabai, mafia garam, mafia daging, mafia jagung, mafia gula, mafia obat-obatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di antara berbagai mafia itu ada mafia yang paling perkasa, yaitu mafia hukum. Sehingga pada tahun 2009 Presiden SBY pernah berupaya memberantas mafia hukum dengan menerbitkan Kepres nomor 37 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Nah, tidak tanggung-tanggung, Satgas yang penuh harapan ini bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, Polri, Kejagung, KPK, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan PPATK. Nah, Satgas yang kelihatannya cemerlang itu setelah 2 tahun makin redup dan akhirnya dibubarkan. Tidak perlu diteruskan keberadaannya. Sudah tentu mafia taipan cukong bersuka cita karena ternyata mereka lebih perkasa dari pemerintah. Mereka yang justru mengemudikan pemerintah kemana harus berjalan. Nah, 10 tahun Jokowi berkuasa membuat Indonesia makin parah separah-parahnya. Jadi tidak mengejutkan bila OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang bermarkas di Amsterdam menobatkan Jokowi nomor 3 terburuk sebagai pemimpin dunia. Nah, semua mafioso di Indonesia mendapatkan dorongan politik dari Pak Mulyono selama 10 tahun dia berkuasa. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, pertanyaan mendasar kita adalah bisa dan beranikah Presiden Prabowo meringkus mafia cukong taipan yang makin menjadi-jadi kriminalitasnya dalam 10 tahun Mulyono berkuasa. Seharusnya proyek PIK, yaitu proyek Indah Kapuk 1 dan 2 harus segera disegel total. Aguan dan Antoni Salim dan mungkin ada lagi para kamerat mereka yang sedang berusaha mendirikan negara kecil dalam negara Indonesia harus segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Tetapi adakah kemauan politik dan keberanian politik dari Pak Prabowo? Saya tahu agenda politik Pak Prabowo cukup banyak, tetapi masalah segawat Pantai Indah Kapuk 1 dan 2 yang oleh Mulyono mau dijadikan proyek strategis nasional sebaiknya disegel dan seluruh biang keroknya ditangkap dan segera diadili. Saudaraku, Saudara M. Rizal Fadilah, salah seorang pemikir politik dari Bandung, sudah mengingatkan seluruh anak bangsa bahwa PIK 1 dan 2 diprediksi akan menjadi negara Cina di Indonesia. Jadi cara pembebasan tanah lewat status proyek strategis nasional dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Jadi ada penggusuran dan pemaksaan penjualan tanah dengan harga sangat murah. Nah, betapa berkuasanya mafia cukong taipan dengan ini terbukti
dari heboh pemagaran laut ilegal yang sudah sekitar 6 bulan berjalan, mungkin lebih ya, tanpa diusik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini tidak masuk akal. Ya. Nah, pemagaran laut dengan bambu panjang sepanjang 30,16 km itu berada pada 16 desa di 6 kecamatan di wilayah Tangerang. Saya lihat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Wahyu Sakti Trenggono harus dimintai tanggung jawab utama atas leluasannya Aguan dan Antoni Salim memperlakukan lautan kita seolah-olah mereka yang punya. Mudah membayangkan ada semacam geleng angguk antara bandit-bandit semacam Aguan dan Antoni Salim dalam menghancurkan kedaulatan negara seenak jidat mereka. Nah, ketika saya melihat bagaimana beberapa orang bayaran Aguan dan kawan-kawan membela bos mereka tanpa malu dengan membolak-balik logika seperti belum lulus SD, saya merasa marah. Mengapa mereka mencari nafkah dengan menjadi kacung murahan Aguan dan teman-temannya. Nah, karena itu Presiden Prabowo, Anda perlu segera memerintahkan aparat negara untuk segera menjebol dan menghilangkan pagar laut yang jelas-jelas ilegal. Sejauh saya tahu, Anda berbeda dengan Mulyono yang sudah lama tunduk dan patuh pada 9 naga yang menjadi musuh bangsa Indonesia. Nah, bisakah harapan ini yang saya yakin menjadi harapan bangsa pada umumnya bisa terlaksana, Pak Prabowo? Semoga kekhawatiran saya tidak terbukti. Pak Prabowo, langkah-langkah mulia Anda untuk membangun Indonesia setelah berantakan di zaman Jokowi akan pasti dijegal oleh manusia-manusia seperti Aguan dan lain-lain. Tetapi Anda harus terus go ahead, never retreat. Jangan sampai kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintah yang syah kalah dengan kedaulatan dan kekuasaan Aguan dan para kameratnya. Saya kira itu sementara. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.